Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ben dari kelas 7A. Untuk PowerPoint hari ini saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial budaya. Jadi di dalam PPT ini akan dijelaskan apa itu perubahan sosial budaya, apa contoh-contohnya dan masalah sosial, dan juga contoh-contohnya. Dan juga ada teks prosedur yang saya akan buat. Oke, mari saksikan. Baik, untuk pengertian perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi baik disengaja maupun tidak sengaja terhadap kehidupan bermasyarakat yang berpengaruh juga pada pola perilaku masyarakat tersebut. Oke, baik. Pada perubahan sosial budaya pasti ada dampak positif dan dampak negatif. Jadi untuk dampak positif dulu, ya ada munculnya nilai dan norma yang lebih sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman, berkembangnya lembaga sosial baru, dan juga pesatnya perkembangan teknologi. Nah, untuk dampak negatif perubahan sosial budaya, ada juga munculnya disorganisasi sosial, ada juga culture shock, dan juga ada ketentangan sosial. Dalam dampak negatif perubahan sosial budaya ada juga masalah sosial. Jadi masalah sosial adalah permasalahan sosial yang merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang juga membahayakan kelompok sosial. Ya, jadi masalah sosial adalah sesuatu yang tidak diinginkan untuk sebagian besar dari lingkungan dan masyarakat. Contoh-contoh dari masalah sosial merupakan sampah berserakan, korupsi, penggangguan kaum muda, pelecehan seksual, bencana alam, tutur kata yang kurang baik, dan tingkah laku yang berlebihan. Setelah kita sudah mengetahui apa itu masalah sosial, bagaimana kita mencegah masalah sosial? Jadi yang bisa dilakukan untuk mencegah timbulnya masalah sosial ada mengadakan musyawarah agar pertentangan berkurang, adanya pendidikan untuk memiliki sikap yang baik dan benar untuk warga masyarakat, dan juga sering adanya interaksi sosial agar juga dapat memahami dan mempererat persaudaraan antar masyarakat. Jadi untuk salah satu masalah sosial ialah sampah berserakan, merupakan masalah yang sering ditemukan pada kehidupan sehari-hari kita. Sampah dapat mengundang banjir dan juga lama-kelamaan akan berbau tidak sedap, agar nanti juga dapat mengganggu dalam kegiatan masyarakat sehari-hari. Jadi untuk masalah sosial ini saya akan membuat teks prosedur akan bagaimana cara mengatasinya dan juga meredakannya. Tujuan saya membuat teks prosedur tentang masalah sosial sampah berserakan ini adalah untuk menyadarkan lingkungan dan juga masyarakat agar peduli atas sampah sekitar kita yang juga bertumpuk, dan agar sampah sekitar kita dapat berkurang, agar lingkungan juga nyaman dan aman untuk ditinggali masyarakat. Oke, baik, setelah kita mendalami latar belakang dari masalah sampah berserakan, kita sekarang akan menjelaskan tentang cara meredakan sampah berserakan. Jadi untuk langkah pertama, kita harus mempunyai kepedulian dan kesabaran. Sebelum kita memulai mengolah dan mengumpulkan sampah, kita pertama harus mempunyai kepedulian atas lingkungan kita dan juga kesabaran atas mereka yang juga belum sadar. Untuk langkah kedua, menyiapkan sapu dan pengki. Untuk sampah bentuk kecil, kita lebih mudah untuk
menggunakan pengki dan sapu untuk menyapu area yang berserakan dengan sampah kecil. Ya, sampah kecil merupakan remahan kue, debu, dan juga lain-lain. Baik, untuk langkah ketiga, kita bisa memulai mengambil sampah yang berbentuk besar. Untuk pekerjaan yang kurang rumit dan lebih gampang, kita bisa mulai dari mengumpulkan sampah yang berbentuk besar terlebih dahulu. Sampah besar biasa terdiri dari sendok plastik, bungkus makanan, dan juga botol plastik. Untuk langkah keempat, sapu sampah yang berbentuk kecil. Setelah membuat semua sampah berukuran besar, siapkanlah pengki dan sapu agar mudah untuk mengambil dan membuang sampah kecil. Untuk langkah kelima, rapikanlah area yang masih berantakan. Setelah semua sampah sudah dibuang, rapikanlah objek yang masih dibutuhkan agar area tersebut terlihat lebih indah dan lebih gampang mencari satu objek dengan objek lain. Untuk kegiatan 6, yaitu yang terakhir, mengepel lantai sampai bersih. Baik, setelah melakukan semua langkah-langkah berikut, mari mulai peduli agar lingkungan kita tetap sehat, nyaman, dan aman untuk kebahagiaan kita semua dan masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih dari Benedictus Christian Wididharma.